Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan bab 2, yaitu tentang macam-macam zakat. Macam-macam zakat dibagi menjadi 2, yaitu pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah biasanya dikeluarkan ketika bulan Ramadan hingga menjelang hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal adalah zakat harta. Kita akan membahas dulu tentang zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah. Fitrah secara bahasa berarti bersih atau suci. Sedangkan menurut istilah, zakat fitrah adalah sejumlah harta berupa bahan makanan pokok yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim menjelang hari raya Idul Fitri dengan tujuan membersihkan jiwa dengan syarat tertentu dan rukun tertentu. Melaksanakan zakat fitrah hukumnya adalah fardu ain atau wajib atas setiap muslim dan muslimah. Berikutnya adalah dalil zakat fitrah. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratan lis-shaimi mil laghwi warrafathi wa tu'matan lil masakin. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitri sebagai pembersih atau penyucian diri untuk orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan keji, dan sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Dalil yang kedua, An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam farada zakatal fitri min ramadhana 'alan nasi so'an min tamrin aw so'an min sya'irin 'ala kulli hurrin aw 'abdin dzakarin aw untha minal muslimin. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitri dari bulan Ramadan atas manusia 1 sok dari kurma atau 1 sok dari gandum bagi setiap umat muslim yang merdeka atau hamba sahaya, baik laki-laki maupun perempuan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Berikutnya yaitu rukun zakat fitrah. Yang pertama yaitu niat untuk menunaikan zakat fitrah. Lafaz niat zakat fitrah untuk diri sendiri adalah nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Rukun yang kedua yaitu ada pemberi zakat fitrah atau disebut muzaki. Rukun yang ketiga ada penerima zakat fitrah disebut mustahiq. Dan terakhir ada barang atau makanan pokok yang dizakatkan.
Selanjutnya adalah syarat wajib zakat fitrah. Syarat yang pertama yaitu Islam. Kedua, orang tersebut berjumpa dengan Ramadan dan ada pada waktu terbenam matahari pada malam Idul Fitri. Yang ketiga, mempunyai kelebihan harta atau makanan baik untuk dirinya maupun keluarganya. Yang keempat, berupa makanan pokok penduduk setempat. Berikutnya adalah waktu membayar zakat fitrah. Yang pertama, waktu yang diperbolehkan, yaitu sejak awal bulan Ramadan sampai akhir bulan Ramadan. Yang kedua, waktu wajib, ketika seseorang menjumpai Ramadan walaupun sesaat dan sebagian bulan Syawal. Yang ketiga, waktu yang dianjurkan, yaitu setelah sholat subuh sebelum pelaksanaan sholat id. Yang keempat, waktu makruh, yaitu menunaikan zakat setelah sholat id. Dan terakhir, waktu yang haram, yaitu membayar zakat fitrah setelah hari raya Idul Fitri. Lanjut ke ukuran zakat fitrah. Zakat fitrah ditunaikan dalam bentuk bahan makanan pokok daerah setempat. Sebagai contoh, daerah yang makanan pokoknya beras, maka membayar zakat fitrah adalah dengan beras. Menurut pendapat mayoritas ulama bahwa zakat fitrah dikeluarkan dengan kadar ukuran 1 sok, yaitu sekitar 3,5 liter atau setara dengan 2,5 kg beras. Tetapi dapat juga diganti dengan uang yang besarannya sama dengan harga beras tersebut. Selanjutnya adalah pembahasan tentang zakat mal. Pengertian zakat mal. Secara bahasa, mal berarti harta. Menurut istilah, zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seseorang atau lembaga dengan beberapa syarat dan ketentuan yang berlaku dalam hukum Islam. Lanjut ke dalil zakat mal. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Artinya, dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Quran Surat Az-Zariyat ayat 19. Dalil yang kedua, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli alaihim inna sholataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Yang artinya, ambillah harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu menjadi ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Syarat wajib zakat mal. Pertama, muslim. Kedua, balik. Ketiga, berakal sehat. Yang keempat, merdeka. Kelima, harta yang dimiliki merupakan jenis harta yang wajib dizakati.
seperti emas, perak, uang, harta hasil perdagangan, hewan ternak, pertanian, dan buah-buahan. Keenam, sudah mencapai nisab. 7. Mencapai setahun kecuali zakat hasil pertanian. Yang kedelapan, harta tersebut merupakan kelebihan dari kebutuhan pokok. Macam-macam harta yang wajib dizakati. Yang pertama, emas dan perak. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang berpotensi berkembang. Yang termasuk dalam kategori emas perak adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara sebagai bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham, atau surat berharga lainnya. Nisab dan kadar zakat emas dan perak. Jika emas, nisabnya yaitu 94 gram atau 20 miskol. Kadar zakatnya 2,5%. Dan perak nisabnya 624 gram atau 200 dirham. Kadar zakatnya 2,5%. Yang kedua yaitu harta perniagaan atau perdagangan, disebut juga tijarah. Harta perniagaan adalah semua yang diperuntukkan untuk diperjualbelikan dalam berbagai jenisnya, baik dilakukan oleh perorangan atau individu maupun kelompok atau syirkah, termasuk di dalamnya PT, CV, PD, dan firma. Berikut adalah tabel kadar nisab dan kadar zakat dari harta perniagaan. Yang ketiga yaitu hasil pertanian. Hasil pertanian atau tanaman wajib dizakati dengan 3 syarat. Yang pertama, tanaman merupakan jenis tanaman yang banyak ditanam oleh masyarakat. Kedua, tanaman merupakan jenis makanan pokok. Yang ketiga, telah mencapai nisab yaitu 5 wasak, sekitar 750 kg tanpa kulit. Zakat pertanian dibayarkan setiap panen. Adapun zakat pertanian adalah 10% apabila sistem pengairannya mengeluarkan biaya. Jika sistem pengairannya tidak mengeluarkan biaya, maka zakat yang dikeluarkan adalah 5%. Berikut adalah tabel jenis harta, nisab, dan kadar zakat untuk hasil pertanian. Harta yang wajib dizakati yang keempat adalah binatang ternak. Binatang ternak yang wajib dizakati ada 3 macam, yaitu unta, sapi atau kerbau, dan kambing. Yang pertama adalah unta. Nisab unta adalah 5 ekor. Artinya bila seseorang telah memiliki 5 ekor unta, maka ia telah berkewajiban mengeluarkan zakatnya. Zakatnya bertambah apabila jumlah unta yang dimilikinya juga bertambah. Nah, berikut adalah tabel nisab dan kadar zakat untuk unta. Jenis binatang ternak yang kedua adalah sapi atau kerbau. Nisab sapi atau kerbau disetarakan dengan nisab sapi, yaitu 30 ekor.
Artinya, apabila seseorang telah memiliki 30 ekor sapi atau kerbau, ia telah terkena kewajiban zakat. Berikut adalah tabel nisab dan kadar zakat untuk sapi atau kerbau. Jenis binatang ternak yang ketiga adalah kambing. Nisab kambing atau domba adalah 40 ekor. Artinya apabila seseorang telah memiliki 40 ekor kambing atau domba, maka ia telah wajib mengeluarkan zakatnya. Di bawah ini adalah tabel untuk nisab dan kadar zakat kambing. Jenis harta yang wajib dizakat kelima adalah ma'din atau barang tambang. Ma'din atau hasil tambang adalah benda-benda yang terdapat di dalam perut bumi dan memiliki nilai ekonomis seperti timah, tembaga, marmer, giok, minyak bumi, batu bara, dan sebagainya. Selain itu, kekayaan laut adalah segala sesuatu yang dieksploitasi dari laut seperti mutiara, ambar, macan, dan sebagainya. Semua hasil tambang nisabnya adalah senilai dengan 94 gram emas dan kadar zakatnya adalah 2,5%. Jenis harta yang wajib dizakati yang terakhir adalah rikos atau barang temuan yang terpendam peninggalan orang-orang terdahulu yang biasa disebut dengan harta karun. Kadar zakat rikas adalah 1/5 atau 20%. Yang terakhir adalah hikmah zakat. Hikmah disyariatkannya zakat adalah sebagai berikut. Sekian video pembelajaran kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.